Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Setia, oh setia. Setia. Selidiki hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang paling tahu, yang paling mengenal isi hatiku yang terdalam. Hatiku yang terdalam, hanya Engkau, hanya Engkau. Sucikan aku, sucikan aku, penuhi
semakin menjadi bencana bagimu Tuhan. Oh, penuhi hatiku, tak ada yang tersembunyi. Shalom FCC, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan judulnya juga unik ya, yaitu bagaimana tetap eksis dan sukses di pasca pandemi ini. Dan saudara, dibutuhkan sebuah exponential mindset. Nanti kita akan belajar apa sih sebetulnya exponential mindset, judulnya agak-agak unik ya. Tapi kalau saudara akan menggali kebenaran firman Tuhan ini secara dalam, maka kita akan mengerti ada hal yang baru yang sedang Tuhan siapkan buat saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucap syukur pada hari ini, biar dimanapun semua anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka boleh diberkati, mereka boleh mengalami perubahan akal budi mindset. Sehingga apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran kami, itu yang sedang Tuhan Yesus siapkan. Jadikan kami garam dan jadikan kami terang bagi bangsa ini. Sehingga justru di saat-saat ini Tuhan, gereja-Mu, kami umat-Mu benar-benar memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kami dan mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kuduskan kami, siapkan hati dan pikiran kami supaya benih kebenaran firman-Mu bertumbuh menjadi buah-buah yang lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, judulnya adalah bagaimana tetap eksis dan sukses pasca pandemi. Ya, dibutuhkan sebuah exponential mindset. Jadi ada beberapa golongan orang-orang yang setelah memasuki masa-masa pandemi dan era pasca pandemi ini, ya, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah victim, orang-orang yang menjadi korban daripada pandemi. Ya. Kedua adalah orang-orang yang bertahan, survive, tetapi hanya sekedar survive. Hidupnya cukup-cukupan. Nah, yang ketiga adalah mereka justru dalam kondisi masa pandemi ini mereka membalikan keadaan. Bukan hanya sekedar survive, tapi justru mempergunakan krisis atau masalah itu menjadi sebuah kesempatan bisnis. Sebuah kesempatan untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Sebuah kesempatan untuk bisa sukses dan berhasil. Ya, jadi termasuk mana tipe saudara, kita berdoa supaya saudara dan saya ada di tipe yang ketiga. Justru di saat-saat seperti ini, kita bisa memanfaatkan situasi, membalikkan keadaan, justru kita bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Ya, nah, sebetulnya apa sih sebetulnya itu yang namanya exponential? Nah, di dalam hukum Alkitab, Allah itu senang sekali dengan bilangan atau angka. Kalau kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, salah satu kitab bernama Numbers atau bilangan. Dan kalau saudara dan saya perhatikan juga di Alkitab penuh dengan angka-angka. Ya, Allah berbicara melalui angka. Contohnya hari Sabat, hari yang ke-7. Kemudian angka 3. Ya, bagaimana Yesus mati jam 3, dia bangkit di hari yang ketiga. Kemudian angka 666, ya, angka antikris, ya. Terus kemudian angka 7. 7 cangkakala, 7 cawan murka. Kemudian angka 12, murid Yesus, dan banyak angka-angka lainnya, ya. Ada 9 buah roh. Nah, kita mau belajar sedikit mengenai matematika. Kalau kita berbicara eksponensial, itu berarti definisinya dalam ilmu matematik, terminologi ini sering dipakai. Adalah sebuah model pertumbuhan dalam jumlah kuantitas yang bersifat cepat, mendadak, dan masif. Jadi kalau saudara lihat dari presentasi ini, kita bisa melihat bahwa sebuah perubahan yang sifatnya itu mendadak, masif, dan begitu cepat sehingga grafiknya naik ke atas. Nah, biasanya ilmu untuk matematik ini digunakan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya, di dunia medis, bagaimana kita untuk memantau perkembangan kuman, virus, atau wabah penyakit. Kalau kita lihat yang selama ini kita hadapi, yaitu pandemi, maka kita bisa update setiap hari bagaimana kenaikan jumlah orang yang menderita
COVID ini kemudian begitu luar biasa, tetapi di titik-titik tertentu kemudian dia menurun juga secara luar biasa. Nah, ini perubahan-perubahan yang meningkat secara drastis ini yang kita sebut eksponensial. Kemudian di dalam dunia keuangan, era pasca pandemi ini terjadi banyak inflasi. Ya, peperangan juga menyulut terjadinya inflasi yang luar biasa. Indonesia pernah mengalami di sekitar tahun 60-an bahwa Rp1.000 menjadi Rp1. Itu juga merupakan sebuah eksponensial, peristiwa eksponensial. Kemudian di bidang rohani, kita melihat gereja sekarang menggunakan teknologi atau online atau digital church itu begitu banyak. Begitu pula orang meeting dengan menggunakan software seperti Zoom dan lain-lainnya, begitu luar biasa. Secara bisnis, kita juga melihat toko online. Ya, kemudian orang sekarang mulai memesan makanan dengan online. Dan begitu banyak. Kemudian perubahan-perubahan ini yang bersifat eksponen. Ya. Kemudian di bidang kesehatan, kita lihat sekarang orang menghindari untuk pergi ke dokter kalau cuma sakitnya biasa-biasa saja. Mereka menggunakan sebuah program telemedicine yang bernama macam-macam. Yang saudara ada Halodoc, Alodok, dan lain-lain. Telemed ya. Nah, semua itu kita sebut sebagai sebuah era yang disebut disruption. Apa sih disruption? Disruption ini bukan hanya sekedar perubahan, tetapi sebuah perubahan yang sangat radikal. Contohnya aja, ya kalau kita sekarang misalnya nih, nggak pernah nyangka kan kita melihat bahwa belanja nggak perlu lagi kita pergi ke toko. Kemudian orang berobat nggak perlu lagi untuk kasus-kasus biasa ketemu sama dokter. Itu kan kita nggak kepikiran 2 atau 3 tahun yang lalu. Atau katakanlah 5 atau 6 tahun yang lalu. Ya kemudian kita melihat juga bagaimana orang ibadah sekarang dengan online. Kita nggak pernah kepikiran itu. Nah itu sebuah disruption dengan bantuan teknologi. Nah dengan kata lain perubahan pola pikir atau pola kerja sebuah sistem kehidupan budaya yang lama ke arah yang baru. Nah ini yang penting, bagaimana cara saudara dan saya sebagai gereja Tuhan mengantisipasi perubahan ini. Sebab kalau kita tidak dapat mengantisipasi perubahan ini, kita akan menjadi korban atau victim. Ya. Dan saya juga berdoa saudara dan saya bukan sekedar bertahan, tetapi juga kita membalikan keadaan tentunya. Ya, kita adalah orang-orang yang bisa menggunakan kesempatan. Justru di dalam kondisi seperti ini ada banyak peluang. Tuhan akan membuka mata dan telinga rohani saudara. Nah, kemudian kalau kita tanya, why? Kenapa? Kalau tadi apa, what? Kemudian why? Kenapa? Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Saya yakin saudara sekalian, apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu semua itu Tuhan izinkan terjadi. Bahkan selembar rambut kita pun itu terjatuh, Tuhan harus tahu. Nah, kita tahu semua ada awal dan akhirnya. Tetapi kita tidak tahu nih, sampai berapa lama masa pandemi ini. Yang jelas dampak yang lebih mematikan dan lebih berbahaya adalah bukan masa pandeminya. Tetapi setelah masa pandemi ini kan menyisakan sebuah luka, sebuah peristiwa, sebuah perubahan yang memerlukan antisipasi adjustment. Ya, contohnya kayak perang. Saat perang, kemudian ada banyak gedung yang hancur. Tetapi setelah itu kan perlu begitu rupa untuk membangun sebuah infrastruktur akibat perang ini. Nah, kita lihat dulu di dalam Kejadian yang pertama, ayat pertama sampai kelima. Kita akan mulai membahas firman Tuhan dari sini dulu ya. Dikatakan di dalam Kejadian yang pertama, ayat pertama, pada mulanya Allah atau Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kondisi saat ini tidak beda dengan ketika Allah menjadikan langit dan bumi. Dalam kondisi yang tidak berbentuk. Semua mengalami perubahan. Apalagi kita lihat ya beberapa waktu yang lalu Rusia telah melakukan intervensi kepada Ukraina. Dan kemudian hari ini saya membaca berita di
harian online bahwa Rusia menyerang sebuah pusat untuk pembangkit tenaga listrik, ya, pembangkit listrik nuklir yang terbesar di Eropa. Kalau sampai ini terjadi, maka ini bencana bukan hanya buat Ukraina, tetapi negara-negara yang ada di Eropa. Apalagi di Eropa Timur. Nah, kita lihat ini sesuatu yang dalam kondisi yang kacau atau chaos. Tetapi ingat, Tuhan senang bekerja di dalam kondisi seperti ini. Makanya di dalam Kejadian pertama dimulai dengan Genesis atau Kejadian dikatakan pada mulanya Allah atau Elohim. Dikatakan Elohim artinya the spirit of creative. The spirit of creative atau creator. Creator, dia menciptakan. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap, gulita, darkness, chaos. Menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang atau let there be light. Padahal matahari itu diciptakan kan di hari yang keempat. Terang atau iluminasi itu berarti sebuah gagasan yang baru, pemikiran yang baru, imajinasi yang baru untuk menciptakan langit dan bumi. Ya, kalau saya umpamakan Allah itu seperti seorang seniman, ketika dia berkata let there be light, Allah memenuhi pikirannya dengan imajinasi. Aduh, bumi ini dibentuk sebetulnya yang bagusnya gimana nih? Warna pohon apa yang bagus? Kemudian begitu dia mulai membayangkan air warnanya kayak bagaimana? Bentuk dari manusia kayak gimana? Jarinya 5, 6 atau 7 bagusnya ya. Kemudian ada bulunya nggak semua badannya? Atau bentuk monyet kayak gimana? Kemudian Allah mulai memikirkan juga kemudian kalau pohon, ikan, burung dan lain-lain. Jadi sebuah kreativitas ya yang dimulai dengan imajinasi. Nah, oleh karena itu di era-era seperti ini diperlukan the spirit of creative atau kreativitas yang benar-benar berasal dari Tuhan. Sehingga saudara dan saya itu justru di masa-masa seperti ini kita tetap survive. Kita lihat apa yang dituntut oleh Allah dengan adanya masa pandemi ini atau pasca pandemi sekarang ya. Omikron sudah mulai menurun, kita berdoa supaya ke depan COVID itu sudah dianggap seperti flu, seperti biasa saja ya. Dan daya tahan tubuh manusia semakin kuat tentunya. Nah, ada 4 hal yang dituntut di dalam memiliki pemikiran yang eksponensial. Artinya pemikiran eksponensial itu adalah pemikiran yang bisa mengantisipasi perubahan yang cepat, masif, mendadak, dan kemudian kita perlu untuk bagaimana cara mengantisipasinya. Minimal ada 4 hal kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi. Yang pertama, Tuhan membutuhkan perubahan. Baik dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan gereja Tuhan. Semua saat ini dituntut berubah. Satu-satunya hal yang konsis adalah perubahan. Dan kalau kita tidak berubah, maka kita akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Yang kedua, supaya saudara dan saya tetap relevan. Ya, relevan artinya begini, di dalam segala hal. Ya, dunia sedang memasuki era teknologi, bukan 5G lagi loh, 6G sekarang. Nah, di mana gereja dan saudara saya berada? Contohnya lagi kalau saudara sedang usaha sekarang. Saudara bisnis atau saudara menjadi profesional kayak seperti saya dokter. Itu dibutuhkan kemampuan untuk menjadi relevan. Kita harus memahami teknologi. Kita harus memiliki gadget sekarang. Di tangan kita nih sekarang HP ini bukan lagi sebagai alat, tetapi bagian dari anatomi kita. Makanya kalau kemana-mana nggak bawa handphone rasanya ada yang kurang. Karena di sini kita bisa melakukan semua aktivitas kita. Relevan. Nah, gereja atau saudara yang tidak mengalami relevan, maka kita akan mengalami gangguan. Ya, kita akan mengalami masalah di dalam era yang teknologi ini. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kita sekarang punya rumah makan atau saudara punya restoran, ya saudara harus kerjasama. Ya, dengan tentunya ya minimal Gojek atau Grab dan lain-lainnya. Kalau tidak, ya tergerus dengan restoran-restoran yang lainnya. Begitupun kita dokter, insinyur, kemudian profesi-profesi yang lainnya, kemudian sebagai ahli hukum dan lain-lain semuanya. Dituntut sebuah dunia yang relevan. Ya, sehingga apapun yang saudara lakukan itu dibutuhkan. Yang ketiga, pertumbuhan. Ya. Jadi di dalam era masa-masa seperti ini ya dibutuhkan pertumbuhan. Karena kalau kita tidak bertumbuh berarti kita akan mati.
Yang keempat, kemudian kreativitas. Bukan hanya sekedar kreativitas, tapi super creativity. Sebab eksponensial itu dibutuhkan bukan lagi deret hitung. 1, 2, 3, 4, tapi 1 mungkin 10. Berarti kalau saudara mau sukses atau berhasil, saudara harus minimal mungkin 5 kali lipat atau 10 kali lipat produk yang saudara hasilkan. Jasa yang kita siapkan. Kemudian apapun yang kita lakukan lebih baik daripada orang-orang yang biasa. Nah, dibutuhkan super creativity. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki mengantisipasi perubahan ini, ya. Jadi kita harus punya exponential mindset. Sehingga ketika perubahan-perubahan ini terjadi, saudara dan saya tidak lagi kaget, ya. Nah, yang pertama, kita harus membuka diri kita untuk belajar hal-hal yang baru. God is God of the new things. Ya, dikatakan begini. Saudara kalau lihat di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23, dikatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setianya. Setiap pagi selalu ada berkat yang baru, kreativitas yang baru. Saudara, Tuhan tidak pernah memberikan berkat yang sama kepada saudara dan saya. He is a creative God. Oleh karena itu dibutuhkan kreativitas. Bagaimana caranya? Saudara harus belajar. Hari-hari ini, saudara yang tidak mau belajar, ya, maka saudara akan ketinggalan. Gereja Tuhan harus belajar. Saya sudah melihat ada banyak teman-teman, ya, yang tidak mau belajar. Bayangin coba, sebagai seorang gembala atau sebagai seorang hamba Tuhan, email aja nggak punya. HP-nya masih HP yang jadul gitu, yang masih ketik-ketik dan nggak ada WhatsApp-nya, nggak bisa update status, kemudian nggak ada yang namanya mobile banking. Intinya seandainya orang yang mau nabur pun susah gitu loh ya. Atau dia mau update status, mau memberitahu sesuatu, kemudian informasi-informasi berhubungan dengan jemaat, memperhatikan jiwa-jiwa, jadi udah nggak relevan. Belajar sesuatu yang baru. Dan saya pikir ini saatnya kita untuk belajar. Kita dipaksa oleh Roh Kudus belajar sesuatu yang baru. Dan saya berdoa supaya saudara sekalian dimanapun saudara berada, saudara belajar. Ya, dikatakan di dalam Alkitab tuh kalau tidak salah di dalam Hosea 4 ayat 6. My people are destroyed because lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ya, karena gereja tidak sedikit sekali yang mau belajar untuk hal-hal yang baru. Sudah ada di zona nyaman. Ya, saya berdoa ini bukan hanya berbicara mengenai organisasi gereja, tetapi saudara dan saya sebagai profesional atau saudara sebagai businessman, siapapun saudara harus belajar hal-hal yang baru. Ya, karena Tuhan selalu memberikan berkat yang baru setiap hari. Yang kedua, yang kita mau lakukan adalah balance mindset. Kenapa harus balance mindset? Yakobus ayat 2 ayat 26 katakan begini, iman dan perbuatan harus seimbang. Iman orang tidak tahu. Iman itu tidak terlihat. Tidak ada yang tahu bahwa saudara tuh baca Alkitab setiap hari berapa pasal, tidak ada yang tahu. Tetapi yang mereka lihat adalah perbuatan kita. Dikatakan di dalam Yakobus 2 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya apa? Action diperlukan. Kalau saudara sudah cukup berdoa, saudara pagi-pagi sudah mengambil saat teduh, saudara sudah mempersiapkan dirimu untuk berdoa, hal-hal yang rohani, tiba saatnya untuk action, melakukan sesuatu dengan berani. Jangan takut gagal. Lebih baik gagal daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Bermimpilah saudara. Mimpi itu sebetulnya datang dari Tuhan kok. Mimpi yang bagus. Ya, saudara lihat Yusuf itu mimpi. Ya, kemudian Abraham itu bermimpi. Yakub bermimpi. Tuhan berbicara kepada hambanya di dalam perjanjian lama. Begitu banyak. Bahkan perjanjian baru. Maria pun. Ya, dia dapat penglihatan. Vision. Dia bermimpi. Yusuf bermimpi. Berarti lakukan sesuatu. Tetapi juga di pihak lain. Saudara melakukan sesuatu. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak apa-apa kok. Ya. Orang benar walaupun 7 kali terjatuh kita tidak akan tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang kita. Tidak perlu khawatir. Saudara sekalian. Nah, dikatakan keseimbangan itu perlu.
Otak kanan dan otak kiri perlu. Obedience without understanding itu nothing. Orang jadi fanatik. Kalau cuma taat, apa bedanya kita dengan orang atau orang-orang yang kita lihat ini, mereka cuma pengennya istilahnya ketemu surga terus. Surga terus, kita mempersiapkan diri bagaimana, tidak salah, kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita belajar, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita baca Alkitab, tetapi itu kan area otak kanan. Ya, di mana emosional, social, kemudian ada imagination, kemudian hal-hal yang bersifat abstrak itu di otak kanan. Tapi otak kiri kita juga harus digunakan untuk berpikir, untuk melakukan imajinasi, details oriented, reality basis, kemudian analytical critical thinking. Semuanya tuh harus dijadikan satu. Sebab kalau orang Kristen hanya mementingkan hal-hal yang rohani, hanya mempersiapkan diri bagaimana yang mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan dia tidak hidup di dalam dunia nyata hari ini, maka dia akan menjadi Kristen yang egois, yang hanya pengennya pulang cepat ke surga. Apa bedanya dengan orang yang melakukan bom bunuh diri? Saya pikir kita harus realitas. Selama saudara saya hidup di muka bumi ini, orang melihat buah pekerjaan tangan kita. Nah, oleh karena itu diperlukan itu keseimbangan. Alkitab sudah katakan nih, ya, di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 31. Makanya saya nggak setuju kalau ada pemimpin dunia berkata kita harus taat bodoh. Apa itu taat bodoh? Taatnya taat, nggak ada pakai bodoh. Bodoh itu bukan berasal dari Tuhan. Taat bodoh, ujung-ujung kita jadi Kristen yang fanatik. Alkitab bukan hanya mengajar kita dengan iman, tapi rasional kita harus dipakai otak kirinya. Di dalam Lukas 14 ayat 28 31 berkata gini. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya. Bukan hanya sekedar doa, tapi buat dong anggaran biaya. Dikatakan kalau sudah cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangnya dengan 20.000 orang. Jadi otak kirinya dipakai, bro and sis. Kita perlu berdoa, tetapi kita harus realistis. Ya. Era sekarang, saudara, pemerintah sudah katakan, hindari kerumunan, pakai masker. Tapi kalau saudara katakan, oh enggak, kita sudah berdoa pak. Enggak masalah pak. Kita mau ada di tengah-tengah kerumunan, kemudian kita yang lain ibadahnya online, kita mau ibadah onsite, ya kita undang 200-300 orang dengan ruangan kita sudah berdoa pak. Atau dia berkata kan kita makan makanan yang berlemak, makan makanan apapun juga itu udah berdoa pak. Ya coba aja, cobai Tuhan. Saya yakin ya ketika kita melanggar kebenaran, ya maka saudara dan saya akan jatuh ke dalam pencobaan. Saya berdoa saudara sekalian ya. Kita harus realistis juga. Berdoa tetapi juga dipakai otak kirinya untuk berhitung. Berdoa, berhitung. Iman dan perbuatan. Ya. Nah, kenapa ini penting sekali? Kalau kita tidak balance, maka kita akan menjadi orang yang naif. Kalau tadi fanatik, naif. Alkitab katakan gini ya. Di dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, kenapa sih banyak orang Kristen yang kecewa? Hamba Tuhan yang kecewa. Kemudian dia withdrawn. Tidak mau lagi melayani Tuhan. Dengan alasan kepahitan. Katanya bitterness. Kenapa? Karena pengalaman membuktikan bahwa ketika orang kemudian lahir baru, kemudian jadi Kristen, kemudian kalau tidak hati-hati, dia menganggap semua orang sama dengan dirinya. Akhirnya kecewa. Sebab Alkitab katakan, lihat aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita ini domba di tengah-tengah serigala. Tidak semua orang sama dengan saudara dan saya. Berbuat baik dan berbuat benar itu beda loh.
Kelemahan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah keinginan kita berbuat baik. Terus gitu ya. Tanpa kita lihat bahwa hasilnya betul nggak. Berbuat benar itu beda loh. Kalau berbuat baik melibatkan emosi kita. Kita melibatkan rasa kasihan. Tetapi kebenaran ya itu bukan hanya sekedar emosi. Bukan hanya sekedar kasihan. Tapi kasih. Kasih itu mendidik. The truth is painful. Orang dunia katakan. Kebenaran itu menyakitkan. Ya seperti itulah. Makanya kita katakan, makanya kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukan tulus dulu, baru cerdik. Nah, ketika orang-orang Kristen yang melayani Tuhan, mereka itu kemudian all out melayani Tuhan, tidak dipakai otak kirinya, tulus. Dia anggap semua orang seperti dia gitu. Tidak pernah bohong, kemudian melakukan sesuatu dengan hati yang tulus, tapi kan nggak semua orang seperti itu. Jadi nggak pernah hitung-hitung dan nggak pernah kira-kira bahwa ini bakalan gimana nih, minjem uang sembarangan, bisnis kemudian karena sesama Kristen nggak perlu pakai perjanjian deh. Yang penting kita tahu dah sama-sama Kristen. Nah itu di situ letaknya. Nah saya berdoa hal-hal yang seperti ini dijauhkan kiranya dari kita ya. Sebab ketika kita tidak seimbang, kita tidak balance pikiran kita, maka akan terjadi yang namanya autoimmune spiritual disease. Apa itu autoimmune spiritual disease? Apa yang gereja lakukan, apa yang kita lakukan, itu berbalik menghancurkan diri kita sendiri. Ya. Karena ketika orang sudah membabi buta, itu istilahnya udah pengen cepet-cepet pulang ke surga deh pokoknya. Padahal doa Bapa kami berkata begini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah kita pengen cepet-cepet pulang ke sana, padahal Tuhan Yesus mengajarkan supaya kerajaan Allah itu turun ke atas kehidupan kita. Supaya kita menjadi saksi. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bukan kita cepat-cepat ke surga, tapi kita justru mengundang kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, bisnis kita, keluarga kita. Sehingga kita bisa menjadi saksi. Nah kalau orang-orang tidak memiliki pikiran yang tidak seimbang, semua otak kanannya saja, hanya memikirkan hal-hal yang rohani, orang itu akan menjadi roh agamawi. Tidak ada yang namanya rasionalnya udah gak dipikir lagi. Sehingga mereka fanatik. Apa sih arti kata fanatik? Fanatik itu memikirkan hal yang fana terus. Fana. Yang dipikirkan hanya bagaimana kalau menjadi Kristen itu yang penting kita menderita buat Tuhan Yesus. Kita harus memikul salib. Betul. Tetapi di pihak lain kita juga kan harus menjadi berkat buat orang lain. Usaha kita harus berhasil. Apapun yang kita lakukan harus berbuah lebat. Ya, sehingga kita balik lagi nih, autoimmune spiritual disease. Step pertama, orang yang tidak seimbang antara otak kiri dan otak kanan yang tidak dipakai rasionalnya, hanya yang dipakai ini hal-hal yang bersifat rohani terus, ya. Dia akan ada roh agamawi. Step yang kedua kemudian akan ada yang namanya tadi gitu ya, ketaatan tanpa pengertian itu akan membunuh kreativitas. Yang ketiga, kemudian jadilah kemudian orang-orang yang fanatik ini. Yang gak pernah mau tahu lagi dengan sekitarnya. Yang penting pokoknya lakukan aja. Tuhan beserta kita. Ya tetapi kalau saat ini kita gak mau pakai masker. Kemana-mana juga gak mau imunisasi. Tidak mau imunisasi. Tidak pakai masker. Ya kalau COVID ya jangan salin Tuhan dong. Gitu ya. Meminjamkan uang misal kepada orang lain tanpa ada misalnya perjanjian atau bisnis tanpa perjanjian. Berdoa. Atau nyebrang jalan. Doa. Sambil tutup mata. Rasionya nggak dipakai, pelayanan nggak dipakai. Ya nggak heran, makan juga sesuka-sukanya. Nggak berhitung kalori, nggak berhitung udah usia seberapa begitu ya. Sehingga yang penting pokoknya Tuhan beserta dalam nama Yesus, makannya sehat. Ya nggak bisa. Life is predictable, pasti sakit. Pasti celaka. Ya, pasti kena COVID. Seperti itu ya. Kemudian setelah menghasilkan orang Kristen fanatik, tahap ketiga, yang keempat, yang ini yang paling berbahaya. Mereka ada menjadi orang-orang yang manipulatif. Menguasai orang lain. Kemudian untuk menguasai pemikiran-pemikiran orang lain. Untuk menjadi seperti dia. Nah saya berdoa supaya kita tidak menjadi orang Kristen seperti ini. Ya. Tetapi sebaliknya kita menjadi orang Kristen yang justru menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan orang lain. Makanya di dalam perjanjian baru dikatakan ketika Yesus semakin dewasa, dia bertumbuh bukan hanya secara fisik, tetapi hikmatnya, behaviornya, kelakuannya, dan dia disukai baik oleh Tuhan, Bapa di surga maupun oleh manusia. Saya berdoa supaya saudara sama-sama
disukai juga oleh Tuhan, tetapi juga seperti Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego disayang oleh raja-raja. Kita masih hidup di dunia nyata. Ya, oke. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan. Add your value. Kalau yang pertama, tadi kita belajar hal-hal yang baru, learning new things. Yang kedua, ya, balance mindset. Otak kiri, otak kanannya, pola pikirnya harus sama. Ya, ini yang terakhir nih, edit your value. Tambahkan nilai kehidupanmu. Apa sih artinya value itu? Ada pepatah yang berkata begini, your life is affecting the life of others around you in ways you cannot even imagine. Make sure, yakinkan itu. Hidup kita nih berdampak bagi hidup orang lain di sekitar kita. Yang kita bisa bayangkan bahwa itu bisa merubah nasib orang lain. Ya. Nah, saudara, jadi hidup yang memiliki nilai tambah adalah hidup yang bermanfaat atau berdampak bagi orang lain. Simple kok. Edit your value. Artinya bagaimana hidup kita bisa berdampak. Kita kan hidup berdampak bukan hanya dengan uang, tapi dengan waktu kita, dengan kreativitas kita, dengan pola pikir kita. Jadi jangan hanya saudara pikirkan apa sih yang bisa orang lain lakukan buat gua nih. Buat aku nih dalam kondisi seperti ini nih. Kalau nggak ditolong, kalau nggak dibantu, wah kemudian timbul kepahitan. Di gereja, di keluarga. Jadi yang timbul hanya pemikiran mindsetnya mindset pengemis, minta-minta. Kita harus punya mindset anak bapak. Mindset di mana apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain di sekitar kita. Hidup dengan buah yang lebat. Hidup dengan buah yang subur. Bukankah firman Allah katakan kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagaimana orang bisa mengecap? Bagaimana orang bisa melihat? Melalui hidup saudara dan saya kan. Kita dikecap hidup kita oleh orang lain. Dan kita dilihat hidup kita. Orang gak bisa dong. Tetangga kita atau orang sekitar kita melihat Tuhan. Mengecap Tuhan. Tapi dia mengecap. Seperti permen. Manis loh. Dia kecap kehidupan kita. Setiap orang yang dekat dengan kehidupan saudara. Dia bisa mengecap kebaikan Tuhan. Saya doakan itu. Dan dia bisa melihat kebaikan Tuhan orang di sekitar saudara. Jadilah berkat. Saya akan tutup saudara sekalian. Mengapa? Tidak banyak ya, tetapi mengapa? Ada orang-orang Kristen, anak Tuhan yang kelihatannya taat beribadah, rajin ke gereja, tapi hidupnya nggak berdampak. Bahkan yang lebih parah, ya, tidak sedikit, ya, mereka berkata begini, wah hidup saya kok dihina orang ya, hidup saya kok diinjek-injek orang terus ya. Ya kalau cuman sementara sekali dua kali, tapi ini hampir sepanjang tahun nih. Atau sudah bertahun-tahun hidupnya. Bahkan ada yang bangga loh. Ada yang bangga berkata gini. Wah saya baru dapat mujizat lagi nih. Sudah 20 tahun ngontrak rumah. Kemudian di tahun ke-21 ada lagi yang bayarin. Dapat mujizat. Buat saya kalau udah 20 tahun itu ngontrak rumah saudara. Harusnya kita tuh udah punya rumah sendiri. Nah kalau sampai belum ada. Itu berarti kan kita harus tanya. Something wrong. Gitu ya. Atau belum dapat kerjaan gitu. Sampai bertahun-tahun belum kerja, pengangguran gitu loh. Tapi kita rajin berdoa, kayaknya ada yang salah ini. Secara rohani kita kayaknya rajin, nggak ada yang salah. Alkitab habis tuh, katam. Tetapi kok hidup kita tuh secara duniawi, ya kita nggak ada dampak apa-apa gitu loh. Cuman kita dikenal aja sebagai orang Kristen yang taat. Tapi pada saat terjadi musibah, pada saat terjadi pandemi, kita nggak punya dampak apa-apa. Boro-boro mau nyumbang tenaga dan waktu kita. Orang tenaga waktunya aja udah terpakai buat kerja. Meeting Zoom kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Bagaimana memperhatikan orang lain? Nah saya berdoa saudara sekalian. Hidup kita penuh dampak. Alkitab katakan gini. Ya. Oh tadi nyambung dulu. Jadi kenapa ada orang-orang yang ini hidupnya diinjek-injek orang. Kelihatannya kok dihina terus gitu. Dengan bangga lagi. Sudah bertahun-tahun kemudian. Saudara, kalau kita memikul salib karena melakukan kebenaran, itu oke lah. Tapi kalau ada orang yang seandainya hidupnya diinjak-injak terus sama orang lain gitu. Diinjak-injak kemudian ya. Tapi dicek dong, diricek. Apa memang itu karena kita memikul salib? Atau memang kita istilahnya karena kesalahan kita sendiri? Saya tidak mau menghakimi. Tetapi Alkitab katakan di dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Saya berpikir Tuhan yang izinin kok. Kehidupan seseorang tuh diinjak-injak orang karena dia garam tapi tidak asin. Nggak ada dampaknya. Saya berdoa saudara sekalian, pada hari ini saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya mindset pola pikir ya yang baru, yaitu pola pikir eksponensial, mengantisipasi perubahan yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan di era pandemi ini, new normal, itu dapat saudara alami. Saudara sekalian, 3 hal yang terakhir yang saya mau sampaikan, saya ingatkan lagi, belajar hal-hal yang baru. Yang kedua, harus memiliki mindset yang seimbang, balance mindset. Tadi learning new things, balance mindset. Yang ketiga, edit your value. Saudara sekalian, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara. Ya, biarlah buah-buah dalam kehidupan kita dinikmati oleh orang lain. Ciri kalau saudara itu tinggal di dalam Tuhan dan benar, akan ada buahnya kok. Buah bukan hanya masalah rohani, tapi buah pekerjaan, buah kehidupan, buah perkataan. Secara spiritual saudara diberkati. Kemudian secara emosional karakter saudara berubah. Kemudian secara sosial kita bisa menjalin hubungan dengan banyak orang. Secara financial. 4 hal ini mengalami perubahan. Inilah indikator keberhasilan ketika kita melayani Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Ada kok indikatornya. Spiritual, diberkati. Emosional, karakternya berubah. Semakin disenangi oleh orang di sekitarnya. Sosial, hubungannya dengan orang lain dan melakukan hal-hal yang baik, berdampak. Dan yang ketiga, financial. Yang keempat, financial yang diberkati. Saya berdoa 4 hal ini spiritual, kemudian emosional, social, financial saudara mengalami terobosan eksponensial. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau berdoa setiap umat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan mindset yang baru, exponential mindset itu turun atas kami semua. Kami mau berubah, kami mau bertumbuh, kami mau melakukan hal-hal yang baru bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Biar kiranya kami boleh menjadi garam dan menjadi terang. Melalui kehidupan kami ada banyak orang yang dibawa mengenal kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan kebaikan-Mu, anugerah-Mu menyertai kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Sampai berjumpa lagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Yeah. Kau Raja atasku. Oh, hanya Kau
sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Engkau yang berkuasa, Kau yang bertahta di atas segalanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kau ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, oh memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Yesus, Raja mulia.